Salam dan selamat pagi. Kita akan mendengarkan renungan pagi firman Tuhan pada hari ini Selasa 23 Juni 2026. Sebelum itu kita bersatu dalam doa. Allah yang maha pengasih dan penyayang, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu. Pada hari ini kami akan mendengarkan renungan pagi firman-Mu. Berkati kami, lawat kami dengan kekuatan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami dapat mendengar kebenaran akan firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan pada hari ini tertulis di dalam kitab Kejadian pasal 25 ayat 12 sampai ayat yang ke-18. Saya membaca ayatnya yang ke-17. Umur Ismail ialah 137 tahun. Sesudah itu ia mengembuskan nafas terakhir, meninggal dan dikumpulkan kepada kaum leluhurnya. Amin. Tema kita pada hari ini yaitu engkau berharga di mata Tuhan. Jemaat yang diberkati Tuhan, kematian adalah penghentian permanen dari seluruh fungsi biologis yang menopang kehidupan suatu organisme. Secara medis, ini ditandai dengan berhentinya detak jantung, fungsi paru-paru, dan hilangnya fungsi batang otak secara permanen, mengingatkan kita bahwa setiap manusia memiliki batas waktu. Namun janji setia Allah terus berlanjut lintas generasi. Misalnya Ismail, walaupun ia bukan anak perjanjian yang Allah tetapkan, tetapi Allah tetap memelihara hidupnya. Alkitab mencatat bahwa Ismail tutup usia di 137 tahun dan dikumpulkan kepada kaum leluhurnya. Dalam hal ini yang bisa kita renungkan adalah satu, kedaulatan dan kesetiaan Allah. Ismail lahir dari pilihan manusia, dalam arti ketidaksabaran Abraham dan Sarah. Namun Allah tidak pernah membuangnya. Dia memberikan umur panjang dan memberkati bagi Ismail sesuai janjinya. Ini mengajarkan bahwa kasih dan pemeliharaannya menjangkau siapa saja, melampaui rencana manusia. 2. Akhir dari sebuah ziarah. Ayat ini berbicara tentang Ismail yang dikumpulkan kepada kaum leluhurnya. Kematian bukanlah akhir yang tragis bagi orang yang beriman, melainkan kepulangan ke rumah Bapa dan berkumpul bersama umatnya. Hidup ini adalah sementara, dan tujuan akhir dari hidup kita di dunia ini adalah kekekalan bersamanya. Sudahkah kita mempersiapkan dengan kematian kita bahwa kita hidup berkenan kepadanya? 3. Warisan iman yang ditinggalkan. Ismail dikuburkan oleh Ishak. Hal ini mempresentasikan rekonsiliasi yang indah dalam keluarga. Di akhir hidupnya, Ismail dan Ishak yang mungkin memiliki sejarah persaingan masa lalu dipersatukan kembali. Ini adalah panggilan bagi kita untuk hidup rukun dan berdamai dengan sesama sebelum waktu kita di dunia ini berakhir. Walaupun ada perselisihan di antara kita, cepatlah kita berdamai selagi masih diberikan kesempatan dalam hidup ini sebelum kematian menyapa kita. Kita belajar dari hidup Ismail yang hadir karena ketidaksabaran Abraham dan Sarah untuk menantikan anak yang dijanjikan oleh Allah. Ketika Ismail lahir dan bertambah usianya seperti anak-anak, mereka menolak Ismail dan Hagar dan disuruh keluar dari rumah mereka. Tetapi Allah tetap menata kehidupan mereka dan Ismail tetap diberkati dan disertai Allah karena dia pun keturunan Abraham. Dalam kehidupan kita mungkin banyak penolakan yang terjadi, mungkin dari orang tua, sahabat, atau mungkin masyarakat. Misalnya kelahiran anak yang mungkin lahir cacat, atau dalam kasus-kasus tertentu yang tidak diharapkan.
Ingatlah, engkau berharga di mata Tuhan. Tuhan tetap memberkatimu dan tetap menata kehidupanmu. Karena itu tetaplah beriman kepadanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk renungan firman Tuhan pada hari ini. Kiranya kami semakin dimampukan untuk dapat melakukannya. Ya Bapa, berkati kehidupan kami. Biarlah hidup kami ini berkenan di hadapan-Mu. Dan mari Tuhan Engkau berikan berkat-berkat-Mu Bapa. Kami juga mau berdoa untuk anak-anak kami dimanapun mereka berada. Dalam segala kebutuhan, kerinduan, dan keinginan mereka Tuhan. Biarlah Tuhan yang meluruskan dan menyempurnakan itu di dalam kasih-Mu bagi mereka, seturut dengan rencana-Mu ya Bapa. Kami juga serahkan orang tua kami dan jemaat-Mu di dalam lanjut usia mereka. Engkau berikan kesehatan, lawat mereka, tambahkan kesehatan, dan berikan kekuatan. Biarlah mereka tetap berpengharapan di dalam Tuhan. Tambahkan kebahagiaan dan juga sukacita. Kami serahkan konferensi tahunan yang akan dilaksanakan pada tanggal 26 sampai 28 Juni 2026. Kiranya Engkaulah yang memberkati berjalan dengan baik, dan biarlah semua menjadi kemuliaan nama Tuhan. Kami serahkan seluruh jemaat-Mu di dalam kelemahan tubuh jasmani mereka. Biarlah Tuhan Kau menjamah, berikan yang terbaik, berikan kesabaran dan ketabahan. Berkati juga keluarga mereka yang selalu mendampingi. Biarlah mereka tetap sehat-sehat dan tetap bersyukur di hadapan Tuhan. Terus Tuhan Kau menopang mereka, bangkitkan semangat untuk hidup, semangat untuk tetap maju, semangat untuk tetap meraih masa depan mereka. Walaupun dalam kelemahan tubuh jasmani mereka tidak berdaya. Bapa, kami juga mau berdoa untuk jemaat-Mu yang berulang tahun kelahiran, yaitu Luseri Boru Panggabean yang genap 83 tahun, Junior GA Dola yang genap usianya 23 tahun, Marco Juniari Tampu Bolon yang genap usianya 28 tahun. Kau berkati mereka Bapa dalam kehidupan mereka sesuai dengan umur mereka. Berikan yang terbaik, tambahkan kesehatan, berkati dalam kehidupan mereka yang luar biasa. Biarpun Tuhan, apa yang mereka kerjakan mungkin pada hari ini belum melihat hasilnya, tetapi kami yakin dan percaya Engkau berikan kesuksesan dan kemajuan. Apa yang mereka rindukan dan harapkan dengan usia yang mereka terima dari Tuhan, biarlah Tuhan Engkau nyatakan di dalam kasih-Mu bagi mereka. Berkati mereka Bapa, tuntun mereka. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami serahkan doa kami ini. Amin.